mengharapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa rahmat hidayah dan maghfirahnya kita tidak bisa menghadiri acara ini, kecuali sekali lagi atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita juga tidak bosan-bosannya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Izinkan kami pada hari yang penuh berkah ini untuk mengingatkan dan untuk menyemangati kita semuanya, termasuk diri ini, bagaimana puasa kita bisa menjadi sesuatu yang mengena pada diri kita. Kalau anak kecil, kemarin hari kebetulan saya berbuka bersama dengan anak-anak kecil, sungguh luar biasa ya. Begitu dikasih takjil, kurma sama air minum es dan air putih gitu ya, masih nanya, mana makannya, saya lapar, saya lapar. Saya teringat waktu kita masih kecil. Itulah puasa di mana betul-betul dahaga dan lapar itu betul menjadi prioritas kita. Bagaimana agar hak-hak tubuh itu segera terpenuhi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kondisi kita yang sudah dewasa, sudah menjadi orang tua, sudah menjadi anak-anak yang bisa jadi waktu saat kita kecil itulah performan anak-anak kita sekarang. Kalau puasa-puasa kita sama saat diri kita menjadi anak kecil itu sungguh merugi. Meskipun itu adalah bagian dari pendidikan pembinaan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karenanya saya mau ngajak para hadirin semuanya untuk melihat goal puasa itu hakikatnya apa. Sering khotib penceramah di Ramadan ini mengutip Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang menjadi poin perhatian dalam kuliah zuhur kali ini saya adalah la'allakum tattaqun. Berorientasi pada hasil, berorientasi pada goal kita, tujuan kita berpuasa. La'allakum tattaqun. Bukan berorientasi diri kita lapar atau kenyangnya, tapi efek dari lapar kita dalam puasa-puasa kita, efek dari puasa-puasa hati kita, puasa panca indera kita dan seterusnya yang pernah disampaikan oleh Pak Direktur di pertemuan pekan yang lalu. Kita sekarang coba tengok apa itu definisi takwa versi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman cukup banyak di Al-Qur'an tentang ciri-ciri orang bertakwa. Paling tidak kali ini saya bahas 2 ayat yang mudah-mudahan bisa menggerakkan kita. Seandainya ciri-ciri itu belum ada pada diri kita atau belum kuat, kalau kita lihat level baterai kita di handphone kan ada persentase gitu ya. Seandainya ketakwaan kita bisa diukur 0 sampai 100%, seandainya kita bisa tahu Ramadan tahun lalu itu kira-kira ketakwaan kita berapa persen, Ramadan tahun ini kira-kira ketakwaan kita berapa persen. Itu takwa meter gitu. Keren kalau kita punya alat ukur seperti itu. Namun sekali lagi, ciri-ciri itu hakikatnya kalau kita mau kuantifikasi, insya Allah bisa, minimal diri kita masing-masing. Allah berfirman dalam surat At-Tolak, ini yang pertama dulu dalam surat At-Tolak, ciri orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Hikmah dari puasa kita adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sungguh ini indah. Allah berfirman di situ, Allah akan senantiasa akan memberikan kepada orang-orang yang bertakwa itu adalah yaj'al lahu makhraja, jalan keluar. Seandainya kita bingung, seandainya kita tersesat, seandainya kita sudah bahkan putus asa
menghadapi masalah apapun keduniaan ini, kalau kita bertakwa, yakinlah yaj'al lahu makhraja. Yakinlah Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita, sehingga tidak ada kata putus asa di situ. Tidak ada give up di situ. Yang ada adalah yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Apapun masalah itu, sesulit apapun masalah itu. Karena Allah sudah menjamin kalau diri kita ada sifat takwa. Karenanya kalau diri kita masih pesimis menghadapi dunia ini, masih ada keraguan dalam hati kita dalam menghadapi apapun masalah itu, maka yakinlah bahwa ketakwaan kita harus senantiasa terus di-upgrade, harus diperbaharui, dan puasa ini adalah momentum untuk menguatkan ketakwaan itu. Kita bisa bayangkan puasa taruhlah 29 atau 30 hari. Seandainya desain sistem kita adalah input adalah orang-orang yang beriman, outputnya adalah orang yang bertakwa, prosesnya adalah puasa di situ, prosesnya juga ada infak di situ, prosesnya di situ ada juga zakat di situ, dan seterusnya amal-amal soleh itu, maka yakinlah feedback dari output yang sudah dihasilkan harian Ramadan kita akan menghasilkan ketakwaan kita. Akan semakin yakin menatap dunia ini, menatap masa depan ini, tidak ragu-ragu besok makan apa, anak saya besok sekolah di mana, kuliah di mana, mantunya kayak apa, dan seterusnya permasalahan dunia ini. Sehingga yang nampak pada diri orang-orang bertakwa itu adalah wajahnya wajah senantiasa cerah, bukan wajah yang cemberut, bukan wajah yang kelihatan pusing dan seterusnya macam-macam. Karena kepasrahan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, jalan keluar sudah ada, tapi perlu effort, perlu kerja keras. Lalu Allah menjawabnya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan hanya Allah memberikan jalan keluar, tapi Allah memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Jalan keluar. Tapi mana nih amunisinya? Mana nih logistiknya? Allah sampaikan di ayat yang sama itu, At-Tolak ayat 2 sampai 3 ini, bahwa Allah akan mencukupkan rezeki kita bahkan dari yang tidak disangka-sangka. Allahu Akbar. Sekali lagi, kalau diri kita masih meremehkan rezeki yang Allah berikan, perlu dipertanyakan takwa meter kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita kuatkan gainnya, perlu kita kuatkan powernya. Dan ini sekali lagi Ramadan adalah momentum untuk itu. Dan yang ketiga, Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Ya, bukan hanya sekedar dikasih jalan keluar, bukan hanya dikasih rezeki, tapi Allah juga mengasih kepastian bahwa semua akan dicukupi kebutuhan kita. Allahu Akbar. Yang diri kita senantiasa kadang merasa kurang, Allah memastikan itu. Satu ayat yang terakhir ini, ayat yang ketiga ini memastikan kepada kita semuanya. Allah ngasih jalan keluar, Allah ngasih rezeki, dan Allah pasti mencukupkan semua yang kita butuhkan. Lagi-lagi, seandainya diri kita masih belum merasa cukup, maka bisa dipastikan, ayo tengok takwameter kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Ayat yang kedua, selain surat At-Tolak tadi, sekarang kita coba tengok di surat Al-Imran. Surat Al-Imran ini juga sangat indah. Kalau tadi terkait dengan takwameter kita yang ada pada diri kita, yang kedua ini adalah pada orang lain. Bahwa takwa itu bukan untuk dinikmati diri kita sendiri. Orang bertakwa itu bukan ego. Orang bertakwa itu bukan memikirkan dirinya saja. Tapi Allah menggariskan di situ. Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh mu'iddat lil muttaqin. Allah mengawalinya dengan ayat yang sangat indah. Ayo bergegaslah, bersegeralah kita dalam ampunan Allah. Yang di situ akan ada surga yang sangat luas.
seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Cirinya apa? Cirinya di dalam surat Al-Imran yang ke-134 terjawab. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ingat, orang takwa itu tidak ego. Kekayaan yang tadi sudah dikasih, dicukupkan oleh Allah, maka infakkanlah. Bahkan Allah menerjemahkan di sini yunfikuna fis syarra'i wad dharra. Bahkan berinfaknya kita itu bukan saat diri kita lagi lapang saja, lagi sempit pun kita juga dianjurkan untuk berinfak kepada Allah, kepada orang lain. Allahu Akbar. Itu ciri orang yang bertakwa. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa di dalam surat Al-Imran 134 adalah wal kadzibinal ghaidha. Ini luar biasa. Kalau tadi memberikan infak kepada orang lain dalam kondisi kita lapang maupun sempit, yang kedua menahan amarah Allah. Jadi bagi kita, mohon maaf, yang baperan, yang masih dikit-dikit meso, dikit-dikit marah kok dikit-dikit gitu. Itu berarti takwa meter kita harus kita cek. Ya, bukan hanya sekedar rajin bersedekah, tapi amarahnya belum bisa dikendalikan. Marahnya belum bisa dikendalikan. Bapernya masih keterlaluan. Dan yang terakhir adalah wal afina 'anil nas. Orang yang memaafkan orang lain. Ini luar biasa. Jadi bagi kita, sekali lagi, ayo cek meter takwa kita. Apakah diri kita menginfakkan diri kita kepada orang lain dengan kondisi lapang maupun sempit? Apakah diri kita menahan amarah meskipun teman kita itu betul-betul salah, tapi kita masih bisa menahan amarah itu? Lalu yang tiga, memaafkan orang tersebut. Ini sungguh luar biasa. Dan kalau kita sudah punya ciri-ciri itu, ciri-ciri yang pertama di dalam diri kita, lalu ciri-ciri yang kedua adalah yang implementasi kepada orang lain, maka itulah indahnya orang Islam. Maka indahnya buah dari puasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Ayo kita isi Ramadan kita dengan ketakwaan yang betul-betul yang kita harapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti puasanya anak kecil saja yang hanya berhenti di lapar ataupun dahaga. Wa humikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.